音，时机已到。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang kuili, yaitu si Opan, dalam Z Dynasty Season 3 episode 5 atau Z Dynasty episode 57. Yang mana pada Z Dynasty episode 57 ini menceritakan Xiaofan yang akan kembali ke sekte Raja Hantu karena gelombang siluman dari Dewa Binatang mulai menyerang belahan dunia. Dan semua sekte yang tadinya saling bermusuhan akan bersatu demi bisa menghadapi para siluman ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sekte 10.000 racun pun, sang tetua sekte yaitu Dewa Racun terlihat sedang terluka parah. Dan dia berkata pada muridnya yang bernama Jin Wuyan, jika dirinya mati, pasti sekte Raja Hantu akan menggunakan semua teknik untuk menyerang sekte 10.000 racun ini. Mendengar itu pun, Jin Wuyan memberikan ide bagus kepada ketua sekte serta gurunya itu. Yang mana setelah itu, Dewa Racun pun merasa tenang dan akhirnya bisa meninggal dengan tenang. Dan terlihat jika sekarang yang menjadi ketua sekte 10.000 racun adalah Jin Wuyan ini. Sementara itu, terlihat Xiaofan yang sendirian di hutan di bawah rintikan hujan. Setelah dia memutuskan pergi karena Lu Suici terus mengingatkannya kepada beliau. Di sini pun Xiaofan hanya bisa menangis di bawah rintikan air hujan itu. Kemudian muncul burung dari Jinglong yang berisi pesan jika Raja Hantu memanggil Xiaofan kembali dengan segera. Karena malapetaka sudah muncul di wilayah selatan dan sekte Raja Hantu diambang kehancuran. Mendengar itu, Xiaofan teringat perkataan penyihir agung, jika Dewa Binatang dibangkitkan, maka dunia akan diambang kehancuran. Dan Xiaofan pun bertanya-tanya apakah yang dia lihat kemarin adalah tanda-tanda dari kehancuran itu. Yang mana jika itu adalah suatu pertanda, maka dunia bisa musnah. Maka dari itu pun, Xiaofan tak akan membiarkan ini terjadi. Dan Xiaofan pun juga mencari cara untuk menghentikan semua ini. Yang mana meskipun Xiaofan harus mengorbankan segalanya, dia pun tak akan membiarkan bencana ini terjadi. Sementara itu di sekte Jingyun, terlihat Master Dao Xuan dan Yun Yilan sedang menyambut Biksu Puhong dan orang-orang dari kuil Tianyin yang sudah datang. Di sini pun Biksu Puhong juga tahu jika sekarang gelombang binatang buas sedang merajalela, yang mana para monster ini lebih buas dari biasanya dan jauh melampaui binatang biasa. Oleh karena itu, hanya para kultivator seperti mereka lah yang bisa menahannya. Dan jika sebentar lagi pasukan utama binatang tersebut menembus gerbang Luosen dan masuk wilayah tengah, maka saat itu kekacauan besar akan terjadi. Sementara itu Jinglong yang sedang berada di hutan pun sadar jika kelompok monster ini sudah dialihkan dari Jelirong. Yang mana Jinglong berharap semua suku jin bisa selamat. Dan sekarang Jinglong harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun di sini pun Jinglong melihat jika peri Jin Ping-er sedang bertarung sendirian di depan. Kemudian Jinglong bertanya kenapa Jin Ping-er berada di sini. Di sini peri Jin pun hanya berkata jika dirinya kebetulan sedang lewat. Namun dia tak menyangka jika dirinya akan diburu oleh para siluman jahat ini. Kemudian setelah itu Jinglong dan peri Jin langsung bekerja sama melihat banyaknya siluman lagi yang muncul di depan mereka. Terlihat mereka menggunakan pusaka mereka masing-masing untuk melawan para siluman ini. Akan tetapi tiba-tiba di sini muncul monster tulang dari tanah. Dan Jinglong baru tahu jika ternyata antar siluman pun mereka saling memangsa. Di sini Jinglong juga menyadari adanya aura hitam pada siluman ini yang ternyata itu adalah sumber kekuatan mereka. Kemudian di sini muncul aura merah dan suara Dewa Binatang yang tiba-tiba muncul di tempat ini. Merasakan aura yang semengerikan ini, Jinglong pun bertanya-tanya orang ini berada di tingkat kultivasi apa. Kemudian di sini pun peri Jin meminta Jinglong berhati-hati karena orang ini adalah Dewa Binatang. Yang mana orang ini mempunyai kultivasi sangat tinggi dan mempunyai teknik yang sangat aneh. Menyadari musuh ada di mana-mana, Jinglong pun mengajak peri Jin Ping-er untuk bekerja sama agar bisa keluar dari tempat ini. Di sini pun peri Jin meminta Jinglong menahan dua siluman itu, kemudian kabur lewat udara. Kemudian terlihat mereka berdua pun langsung terbang ke atas. Akan tetapi melihat Tauti yang berusaha menyerang, peri Jin langsung mengikat Jinglong menggunakan rantainya, kemudian melemparkannya ke arah Tauti itu. Yang mana setelah Jinglong terjatuh, peri Jin pun langsung melarikan diri dari tempat ini. Dewa Binatang pun datang dan bertanya apakah ini yang mereka sebut sebagai saling mengorbankan satu sama lain.
Dan Dewa Binatang yakin Cinglong pasti sangat marah melihat perlakuan berizin yang seperti itu. Namun Cinglong tak ingin menyalahkan siapapun karena itu terjadi akibat kebodohannya sendiri. Di sini pun Dewa Binatang tidak akan membunuh Cinglong asalkan Cinglong mau berlutut kepadanya. Akan tetapi Cinglong menolak itu dan akan mempertaruhkan semua sisa tenaganya. Namun di sini Cinglong sadar jika kali ini ancamannya benar-benar berbeda. Dan Cinglong meminta maaf kepada Raja Hantu karena dirinya hanya bisa membantu sampai di sini saja. Kemudian terlihat jika Cinglong mulai mengeluarkan kekuatannya, yang mana terlihat jika Cinglong langsung mengeluarkan pusaka andalannya, yaitu tombak naga hijau. Dengan cepat pun Cinglong langsung menyerangkan itu ke arah Dewa Binatang tersebut. Akan tetapi terlihat jika Dewa Binatang pun mampu menahan itu dengan sangat mudah. Bahkan tak hanya itu saja, karena Dewa Binatang pun mampu melemparkan Cinglong dengan satu gerakan. Yang mana hal itu pun membuat cincin Cinglong ini hancur. Setelah itu pun Dewa Binatang menggunakan monster kerannya untuk menyerang Cinglong menggunakan bebatuan. Di sini terlihat Cinglong pun masih bisa menghancurkan serangan tersebut. Dan Cinglong terus mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk melawan para siluman ini. Akan tetapi terlihat jika Cinglong pun harus terkena serangan dari arah depan dan belakang. Yang mana pada akhirnya nyawa Cinglong pun dihabisi oleh para binatang tersebut. Sementara di sektor Raja Hantu, Wang Renwang pun menyadari kematian Cinglong ini. Setelah itu Xiaofan yang sudah kembali pun datang dan bertanya apa yang sudah terjadi. Di sini pun Raja Hantu memberitahu jika Cinglong sudah tewas di wilayah selatan. Dan kekacauan yang ditimbulkan oleh para siluman ini tak bisa dihadapi hanya dengan satu sekte saja. Yang mana karena itu mereka harus membuat strategi dengan sekte lain. Raja Hantu pun memberitahu jika akan ada teman lama yang datang. Yang mana Raja Hantu meminta Xiaofan untuk menyambut orang itu. Raja Hantu pun memberitahu jika segala sesuatunya semakin mendekati titik kritis, yang mana karena itu mereka tak boleh membiarkan semua ini terjadi. Setelah itu pun terlihat Xiaofan sudah menunggu orang itu di depan pintu sekte Raja Hantu, dan terlihat Xiaofan langsung mempersilahkan orang itu masuk setelah orang itu tiba. Akan tetapi saat orang itu lewat di depan Xiaofan pun melihat token yang sangat familiar baginya yang dibawa orang itu. Dan Xiaofan pun langsung menyerang orang ini karena ternyata dia adalah Changsong yang sudah mengkhianati sekte Qingyun. Terlihat Changsong marah karena dirinya yang adalah utusan malah disambut begini. Dan Changsong bertanya, beginikah cara sekte Raja Hantu menyambut tamu? Terlihat Xiaofan pun terus menghindari serangan pedang dari Changsong tersebut. Dan kemudian Xiaofan menggunakan teknik iblisnya langsung berusaha menghantam Changsong ini. Terlihat Changsong mengeluarkan teknik perisainya dan merasa teknik Xiaofan ini hanya teknik murahan. Akan tetapi Xiaofan pun dengan mudah memukul Changsong ini. Changsong pun mengakui meskipun masih muda, namun kultivasi Guili ini lumayan. Dan terlihat Changsong pun menggunakan teknik pedangnya untuk menyerang Xiaofan ini. Akan tetapi dengan mudah pun Xiaofan mampu menghindari serangan itu. Terlihat Yan Hui dan beberapa anggota sekte keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Yang mana terlihat jika Changsong sedang terus menggunakan teknik pedangnya untuk menghabisi Xiaofan tersebut. Akan tetapi Xiaofan pun langsung mengeluarkan teknik Brahma Prajna untuk menahan serangan ini. Yang mana melihat itu Changsong baru menyadari jika Guili ini adalah Zhang Xiaofan. Di sini Xiaofan pun tak menyangka jika utusan dari sekte Seribu Racun akan datang di malam hari. Dan Xiaofan pun bertanya apa tujuan Changsong ini. Di sini pun Changsong memberitahu jika kedatangannya ini karena ada urusan penting yang harus dibicarakan dengan sekte Raja Hantu. Akan tetapi Xiaofan pun terlihat terus menyerang Changsong ini. Sambil menahan serangan Xiaofan pun Changsong mengatakan jika dirinya membawa hadiah besar untuk sekte Raja Hantu, yaitu sebuah persembahan yang besar. Namun bagi Xiaofan, jika Changsong membawa kepala ketua sekte Seribu Racun, maka bisa disebut persembahan yang sangat berharga. Di sini pun Changsong tak menyangka jika hanya dalam waktu 10 tahun saja teknik pukulan Xuan Jing Xiaofan sudah mencapai tingkat setinggi ini. Dan Changsong merasa jika murid yang dididik oleh Tian Buyi ini memang sungguh luar biasa. Akan tetapi Xiaofan meminta Changsong diam karena dia sudah bukan tetua sekte Qingyun lagi. Di sini pun Yoi juga datang melihat Guili yang terus ngamuk di depan gerbang sekte. Terlihat Xiaofan kembali mengeluarkan teknik budanya karena Changsong mulai mengeluarkan sebuah harta. Dan di sini Xiaofan dikejutkan karena ternyata itu adalah bendera darah beracun. Changsong pun berkata jika Xiaofan kalah oleh benda ini, maka karma di antara mereka berdua akan terputus. Terlihat Xiaofan pun terus mengeluarkan teknik gabungan Buddha dan Dao. Yang mana melihat itu, Changsong bertanya-tanya apakah teknik ini yang dicari Biksu Puzi. Kemudian terlihat jika Xiaofan menggunakan segel singa dari teknik Buddha ini.
Yang mana karena itu pun membuat Chang Song semakin tak berdaya. Akan tetapi Raja Hantu datang dan memasukkan kedua teknik itu ke tungkunya. Dan dia berkata jika pertarungan ini benar-benar membuka matanya terhadap kekuatan Chang Song. Di sini pun Chang Song berkata jika Raja Hantu terlalu memuji. Karena baginya, Willy yang adalah wakil ketua sekte Raja Hantu pun juga berkembang pesat. Bahkan dia yakin jika kelak tak ada orang yang bisa menandingi Willy di aliran suci ini. Kemudian Raja Hantu pun mengajak Xiaofan dan Chang Song masuk ke dalam sekte. Dan Raja Hantu memberitahu jika sekarang Chang Song sudah menjadi persembahan sekte Raja Hantu. Yang mana mereka sekarang menjadi saudara satu sekte meskipun ada banyak dendam masa lalu di antara mereka. Maka dari itu Raja Hantu meminta semua orang untuk membuang semua permusuhan dan bersatu demi tujuan besar. Di sini pun Xiaofan bertanya apakah sekte Seribu Racun sedang mengalami masalah. Raja Hantu pun berkata jika Dewa Racun sudah mati. Dan dia juga memperlihatkan sebuah gulungan yang dikirim Jinglong sebelum dia mati. Yang mana terlihat jika situasi semakin kritis karena para siluman sudah bangkit. Raja Hantu pun memberitahu jika bencana yang ditimbulkan para siluman sudah memasuki wilayah tengah. Yang mana itu juga berpotensi melanda seluruh dunia. Yang mana sekali mereka mengejar dan menjadi target maka akan musnah seketika. Di sini Chang Song membenarkan itu dan mengakui jika gelombang siluman ini sangat berbahaya. Dan Jin Wuyan yang sekarang menjadi ketua sekte Seribu Racun pun takut tak bisa bertahan sendiri. Maka dari itu dia ingin bersekutu dengan sekte Raja Hantu dan sekte Hehuan. Yang mana dia ingin memanfaatkan lembah ular beracun untuk menahan serangan siluman demi seluruh aliran suci. Sementara di sekte Qingyun pun, tiga tetua sekte ini juga sedang membuat taktik. Dan karena gerbang Luosen adalah benteng utama, maka Master Daosuan berniat memasang 3 sekte elit untuk menahan gelombang siluman di sana agar rakyat punya waktu untuk melarikan diri. Terlihat mereka berdua menyetujui usulan Master Daosuan itu karena mereka sudah sepatutnya melindungi semua makhluk. Menyadari serbuan para siluman ini semakin kuat, Master Daosuan pun akan mempertahankan benteng di bawah kota, yang mana lembah Fenxiang akan berada di garis depan untuk menjadi tameng pertama. Biksu Puhong pun sadar jika jumlah siluman ini tak terhitung, yang mana jika mereka mengepung dengan kekuatan penuh, maka lembah Fenxiang akan diserang dari depan dan belakang. Namun Master Daosuan mengatakan jika sekte Qingyun dan kuil Tianyin akan menjaga kedua sisi. Kemudian 3 sekte ini akan membentuk formasi segitiga untuk saling membantu dan menyerang siluman. Dan begitu Dewa Binatang muncul, maka lembah Fenxiang harus berpura-pura lemah untuk memancing musuh masuk ke dalam perangkap. Kemudian setelah itu terlihat jika para murid dari 3 sekte ini sudah bersiap di gerbang Luosen. Sedangkan Master Daosuan hanya bisa berharap semuanya berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah baru. Sementara itu, di sekte Raja Hantu, mereka juga sedang memikirkan taktik. Di sini Raja Hantu tahu jika sekte Seribu Racun sudah berdiri ratusan tahun. Dan mereka mempunyai formasi racun besar di lembah ular beracun yang sangat kuat dan sangat sulit ditembus dari luar. Namun sekarang Jin Wuyan mengundang mereka masuk ke lembah. Yang mana jika ada bantuan dari luar, pasti sekte Seribu Racun ini akan kalah. Akan tetapi Xiaofan yakin Jin Wuyan tak akan semudah itu menyerahkan nyawanya kepada orang lain. Yang mana mungkin saja rencana Jin Wuyan akan mengandalkan kekuatan siluman untuk menghancurkan sekte lain. Akan tetapi Xiaofan sadar jika lembah ular memang benteng yang kokoh. Namun jika ada pengkhianat di dalam, malah akan menjadi kuburan bagi semua orang. Maka dari itu pun, Xiaofan menyarankan untuk ikuti saja permainan Jin Wuyan. Setelah itu terlihat jika ketiga sekte ini sudah berkumpul di lembah ular beracun ini. Di sini pun Jin Wuyan sangat menghormati Raja Hantu dan Perisan Miao yang adalah senior dari aliran suci. Dan Jin Wuyan yang hanya junior akan memimpin para murid terbaik untuk membantu sepenuh hati. Di sini Perisan Miao pun mengatakan jika gerbang lembah ular seperti benteng baja, yang mana jika 3 sekte dari aliran suci bersatu, maka mereka akan punya keunggulan dari segi tempat dan manusia. Terlihat Raja Hantu pun membenarkan perkataan Perisan Miao ini, dan sekte Raja Hantu pun siap bergandeng tangan dengan 2 sekte lainnya. Akan tetapi terlihat Jin Wuyan ini seperti sudah mempersiapkan sesuatu saat mereka meminum air yang disediakan. Kemudian Jin Wuyan bertanya kenapa wakil ketua sekte Raja Hantu belum datang. Dan Raja Hantu mengatakan jika sebentar lagi dia akan datang karena sedang mempersiapkan hadiah kepada aliansi ini. Terlihat Jin Wuyan pun sangat menantikan Guili tersebut. Sementara itu terlihat gerbang kota Luosen mulai bergetar dan Xiaofan ternyata juga sudah berada di tempat ini. Melihat para siluman mulai berdatangan, Li Sun pun meminta semua orang jangan panik dan tetap mempertahankan formasi. Di sini pun Xiao Yijie meminta semua orang untuk mempertahankan gerbang Luosen sampai mati demi rakyat dan dunia.
terlihat semua orang pun sudah bersiap untuk menghadapi ribuan siluman yang kini mulai berdatangan tersebut. Dan merasa waktunya sudah tiba, Xiao Yichen pun meminta semua orang untuk membuka formasi. Sementara melihat itu, Xiao Fan sadar jika dirinya tak mempunyai waktu banyak. Dan terlihat Xiao Fan menyerang lebih dulu melihat monster itu mulai mendekati gerbang. Dan Xiao Fan berharap dengan sisa tubuhnya ini dia bisa memberi orang-orang di jalan kebenaran itu sedikit ketenangan. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 57 ini. Setelah episode kemarin kita diperlihatkan dengan adegan yang menguras air mata, sekarang kita disuguhkan dengan adegan mendebarkannya. Sungguh aneh plot twist Donghua ini. Dan apakah Xiao Fan akan bergabung dalam pertempuran itu? Kita tunggu saja dalam Jade Dynasty episode 58. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.